Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh. Belajar dari rumah kita bisa. Siswa yang berbahagia, kali ini kita akan belajar buku 1, tema 1 dengan judul tema organ gerak hewan dan manusia. Mari langsung aja kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa yang berbahagia, yang kita kupas nanti adalah subtema 1 organ gerak hewan, tetapi yang kita pelajari adalah muatan IPS-nya. Baik, langsung saja kita akan belajar tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Siswa yang berbahagia, letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis Indonesia? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kita contohkan batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik, sebelah utara Malaysia atau Malaysia bagian timur yang ada di Pulau Kalimantan dan Laut Cina Selatan. Sebelah barat adalah Samudra Hindia. Kemudian sebelah selatan adalah Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Ini adalah peta Indonesia ya. Nanti bisa dipelajari. Secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Jadi ini posisi Indonesia di peta dunia di antara 2 benua dan 2 samudra. Siswa yang berbahagia, kita lanjutkan kali ini sampai ke kondisi geografis Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera sebelah utara dibatasi oleh Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan sebelah timur, Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Di sebelah barat adalah Samudra Hindia, dan selatan adalah Selat Sunda dan Pulau Jawa. Selatannya lagi nanti bisa tambah dengan ini, Samudra Hindia. Ya. Keadaan alamnya bagaimana? Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung, dan Gunung Leuser. Ini hanya beberapa contoh, sebetulnya banyak, nanti bisa dipelajari ya. Kita lanjutkan untuk Pulau Jawa. Batas Pulau Jawa di sebelah utara adalah Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Kemudian sebelah timur adalah Selat Bali dan Pulau Bali. Sebelah barat adalah Selat Sunda, sedangkan selatan Samudra Hindia. Nanti kita baca di sini ya, sudah ada tulisannya. Keadaan alam Sungai Bengawan Solo, Danau Rano Kumbolo, dan Gunung Semeru. Ini contohnya tentang alamnya yang ada di Pulau Jawa. Kita lanjutkan. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan, pulau yang gede ya. Pulau Kalimantan di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Brunei, Laut Cina Selatan atau Tiongkok. Kemudian sebelah timur adalah Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Sebelah barat adalah Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sedang di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Bagaimana keadaan alamnya? Sungainya namanya Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. Siswa yang berbahagia, kita lanjutkan pulau berikutnya, yang gede juga ini, yaitu Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi sebelah utara dibatasi dengan Laut Sulawesi dan Filipina. Sebelah timur adalah Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Sebelah barat adalah Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Sedang sebelah selatan adalah Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Keadaan alamnya adalah Sungainya namanya Sungai Poso, Danau Tempe, Gunungnya Kelabat, dan Lokon.
Kita lanjutkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali. Kedua wilayah ini sebelah utara dibatasi oleh Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi NTT Nusa Tenggara Timur. Sebelah barat adalah Pulau Jawa dan Selat Bali. Sedangkan sebelah selatan adalah Samudra Hindia. Keadaan alam sungai ya, namanya Petano, danaunya Batur, dan gunungnya adalah Gunung Rinjani. Kita lanjutkan sekarang yang NTT, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Batas utara adalah Laut Flores, yang selatan, wilayah selatan, Samudra Hindia. Kemudian bagian timur adalah negara Timur Leste. Ini yang baru di sini ya, ini Timur Leste. Kemudian bagian barat adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keadaan alamnya di sana banyak gunung juga, ada 15 gunung berapi aktif. Salah satunya adalah Batu Tara atau Lembata. Kemudian ada 57 sungai. Yang terpanjang adalah Kamba Niru, ini yang terpanjang. Kita lanjutkan bahwa pulau yang gede yang terakhir ini ya, yaitu Pulau Papua. Batas utara Pulau Papua adalah Samudra Pasifik yang ada di atas di punggung sini. Sebelah timur adalah negara Papua Nugini, di pojok ini ya, di belakang. Kemudian sebelah barat adalah Kepulauan Maluku. Selatan adalah Laut Arafuru atau Arafura dan Australia. Keadaan alamnya adalah Sungai Memberamo, Danau Sentani, dan Gunung Jayawijaya, ini yang tertinggi ya. Sekarang kita lihat secara astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Jadi dari barat sampai ke timur ini yang mendatar, ini namanya garis lintang. Ini adalah garis khayal ya, sesungguhnya nggak bisa dilihat. Kemudian berikutnya adalah garis bujur, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ini yang dari selatan ke utara, bawah ke atas, itu yang disebut dengan garis bujur. Jadi secara astronomis letak Indonesia kalau dilihat dari garis bujur dan lintang adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, letak astronomis ini berpengaruh pada perbedaan waktu yang terjadi di Indonesia. Perbedaan waktu itu terbagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur, disingkat menjadi WIB, WITA, dan WIT atau WIT. Siswa yang berbahagia, sampai di sini dulu pembelajarannya. Kalian nanti jangan lupa untuk pelajari buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 ya. Kalian tetap belajar dan ada tambahan buku, mungkin buku IPS namanya Ilmu Pengetahuan Umum itu ya, itu bisa dibaca-baca, atau nanti MBP juga dibuka, MBP tema 1. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kita berjumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.